Pemilihan pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi kesembuhan pasien, mitos atau fakta. Nama saya Azahra Audi dari Magister Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Ayo kita telaah. Mending berobat di sini, murah banget loh. Layanan di sini bagus, yang periksa baik banget loh. Fasilitas di sini keren, prosesnya lancar sekali. Entah obrolan di WhatsApp grup, atau curhatan teman atau keluarga terdekat, pasti ucapan-ucapan tadi tidak asing di telinga Bapak Ibu sekalian. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan bertambahnya populasi penduduk, kebutuhan fasilitas kesehatan yang memadai terus meningkat, dan dengannya opsi yang tersedia. Kapan kita harus ke klinik? Kapan kita harus ke puskesmas, dan kapan kita harus ke rumah sakit? Bapak dan Ibu sekalian, pemilihan fasilitas kesehatan sangat bergantung kepada kondisi kesehatan dan jenis layanan yang Bapak dan Ibu butuhkan. Dengan memahami perbedaan antara klinik, puskesmas, dan rumah sakit, Bapak dan Ibu sekalian dapat membuat keputusan yang tepat dan mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal. Pertama, klinik. Ada dua jenis klinik, yaitu klinik umum yang menangani berbagai jenis penyakit dan klinik spesialis yang fokus terhadap penyakit tertentu. Biaya klinik lebih terjangkau, aksesnya lebih mudah, dan prosedurnya juga lebih cepat. Akan tetapi, fasilitas dan layanan klinik lebih terbatas dibandingkan dengan rumah sakit. Untuk masalah kesehatan ringan, pemeriksaan rutin, atau konsultasi dengan dokter spesialis tertentu, Bapak atau Ibu dapat mengunjungi klinik. Puskesmas fokus pada pelayanan kesehatan dasar dan preventif. Biaya puskesmas sangat terjangkau, bahkan ada pelayanan yang gratis dan fokus terhadap pencegahan penyakit. Akan tetapi, layanan dan pemeriksaan yang tersedia umumnya hanya mencakup yang mendasar saja, sehingga tidak komprehensif. Untuk layanan kesehatan dasar yang tidak memerlukan penanganan khusus, contohnya kasus demam yang baru berlangsung selama 2 hari tanpa disertai keluhan lain, Bapak atau Ibu sekalian dapat mengunjungi puskesmas. Rumah sakit menawarkan berbagai jenis layanan medis, mulai dari rawat jalan sampai rawat inap, dengan tindakan yang lebih kompleks seperti operasi. Untuk kondisi medis serius, operasi, atau perawatan intensif, Bapak dan Ibu sekalian dapat mengunjungi rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang hadir sebagai salah satu rumah sakit umum daerah yang berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sebagai rumah sakit umum tipe B pendidikan dan rumah sakit rujukan regional provinsi. Kami mempunyai fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dapat sepenuhnya mendukung program unggulan kami, yaitu pelayanan jantung terpadu dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pelayanan jantung terpadu di RSUD Kabupaten Tangerang telah mendapatkan penghargaan dari American Heart Association selama 3 tahun berturut-turut, mulai dari 2022, sehingga dianugerahi penghargaan mulai dari Bronze, Silver, hingga Gold Plus. Tim ahli kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk masalah jantung, mulai dari diagnosa hingga intervensi. Tim pelayanan jantung terpadu kami akan membantu Anda dengan perawatan terintegrasi yang berfokus terhadap pemulihan. Mulai dari intervensi dengan cath lab hingga bedah jantung terbuka, kami memiliki fasilitas, prasarana, dan tenaga medis yang terlatih untuk menangani berbagai kondisi jantung. RSUD Kabupaten Tangerang juga memiliki layanan kesehatan untuk ibu dan anak yang mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan intervensi sebelum persalinan. Pelayanan kesehatan ibu dan anak RSUD Kabupaten Tangerang mencakup pelayanan emergency, pelayanan secara komprehensif plasenta akreta,
pelayanan untuk fetal diagnostik maupun USG fetal maternal dan juga fetal therapy. Sehingga pada kasus bayi-bayi dengan kelainan dapat dilakukan intervensi sejak bayi masih di dalam kandungan. Perinatologi dan NICU dengan 22 tempat tidur siap menangani bayi dengan kebutuhan khusus. Dokter bedah anak konsultan kami akan memberikan perawatan yang terbaik untuk bayi. Bapak Ibu sekalian, Rumah Sakit Paripurna harus dapat memberikan pelayanan untuk bayi-bayi dengan resiko tinggi, termasuk bayi-bayi dengan kelainan bawaan, sehingga harus memiliki fasilitas yang memadai untuk dapat memberikan pelayanan khusus. Berbagai STM juga harus tersedia di Rumah Sakit Paripurna seperti dokter spesialis anak, dokter subspesialis neonatologi, dokter spesialis obsgin subspesialis feto-maternal, dokter bedah anak, dokter kardiologi, dan dokter-dokter bedah lainnya yang terlibat dalam kasus-kasus pada rumah sakit tersebut. RSUD Kabupaten Tangerang sebagai rumah sakit paripurna dalam penanganan KIA diharapkan dapat memberikan pelayanan melebihi harapan pasien dan dapat menangani bayi-bayi beresiko tinggi di daerah Banten. Kelahiran bayi-bayi prematur masih merupakan masalah di rumah sakit di Indonesia. Begitu juga dengan kematiannya. Sekitar 15,5% dari kelahiran bayi prematur terjadi di Indonesia. Untuk ibu-ibu yang memiliki kendala saat persalinan dan kehamilan dan berisiko melahirkan bayi yang prematur, hendaknya melahirkan di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Salah satunya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang memiliki NICU dengan kapasitas 6 bed, salah satunya dengan teknologi modern. Kami mempunyai infant warmer yang juga berfungsi sebagai incubator transport. Infant warmer ini sangat modern sehingga bayi-bayi yang lahir prematur dengan berat badan yang rendah seperti di bawah 1 kg tidak perlu dipindahkan dari incubator transport ke infant warmer sehingga resiko perdarahan di kepalanya berkurang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata pemilihan fasilitas kesehatan sangatlah penting ya dan berpengaruh terhadap kesembuhan dan layanan kesehatan yang Bapak dan Ibu dapatkan. Maka, pilihlah fasilitas kesehatan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya Zahra Audi, sehat selalu.